Susah kerja, Moy. Kak, tengok dekat dekat Indonesia itu macam tempatnya banyak kerja lah. Bandara juga. Cobalah Moy pergi ke Indonesia. Coba Moy pergi ke Indonesia sana, Moy. Karena Iya, akak tuh iya, banyak iya. kerja, Moy. Orang Indonesia tak datang ke Malaysia nih ya, naik tongkang lah secara haram, Moy. Negara Indonesia suka berdemo. Sumpah aku kena mental belanja ke pasar. Kenapa? Karena kan kalau waktu aku di Malaysia kan belanjanya di supermarket, terus makin stres aku sekarang. Udah aku resign kan, udah gak kerja di Malaysia. Indonesia, kalian tabung uang ringgit dulu, tabung. Ini ada kemungkinan bisa sampai 5.000 rupiah. 1 ringgit, gila. Perempuan ini saja baru berhenti bekerja di Malaysia, balik ke Indonesia. Dia sudah stres. Malah kamu ini membuat statement, di Indonesia bukannya banyak pekerjaan. Dapat dari mana dia info-info kayak itu? Kita itu banyak orang Indonesia itu yang berlambat-lambat masuk ke Malaysia, Moy. Kayak gitu ya. Ini malah membuat statement. Di Indonesia banyak katanya pekerjaan, geng. Waduh, ini sindiran atau... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya, Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereksan beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereksan sebuah video. Ada sebuah live daripada Kak Jantung Pisang, dan ada dia membuka komal, dan ada sebuah wanita yang mengaku dia orang Malaysia, geng. Katanya dia ingin pergi ke Indonesia untuk bekerja. Katanya di Indonesia banyak peluang pekerjaan. Ini dapat statement dari mana kayak gitu ya? Mentang-mentang. Aduh, Moy, ini Amoy, dipanggilnya Amoy ya, geng ya. Orang yang baru balik dari Malaysia saja sebulan di Indonesia itu sudah stres. Itu sudah menyesal kayak gitu balik daripada Malaysia. Orang-orang di Indonesia itu banyak berlomba-lomba sampai masuk dengan secara haram, masuk naik tongkang, masuk naik pelancongan, selain sebagai macam untuk bekerja di Malaysia. Sekarang ini menyamar jadi orang Malaysia untuk bekerja di Indonesia. Kan pelik gitu. Iki nyampe ketawa dengan video ini kiriman daripada orang kayak gitu. Kok ada? Masa ini orang Malaysia ingin bekerja ke Indonesia? Katanya di Indonesia banyak pekerjaan, peluang pekerjaan. Gak usah berlama-lama, daripada kalian melihat ketawa Ikinya, jom kita semua bersama-sama, geng. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa bener, silahkan komen ke bawah. Janji, jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Dek, sana susah kerja, Moy. Kak, tengok dekat dekat Indonesia itu macam tempatnya banyak kerja lah. Bandara juga. Cobalah Moy pergi ke Indonesia. Coba Moy pergi ke Indonesia sana, Moy. Coba Moy pergi ke Indonesia sana. Moy pergi ke Indonesia ya. Coba cari kerja di Indonesia. Apa ini ada yang cakap KL mana ada orang asli? Dek, ini zaman modern, Dek. Takkan orang asli nak duduk je setempat. Aduh, Moy. Jangan layan komen, Moy. Moy cakap tadi, geram. nampak di Indonesia banyak kerja. Coba Moy pergi ke Indonesia sana, Moy. Coba akak nak tengok Moy dapat kerja tak di sana. Moy tahu dari mana? Moy, kalau di akak ni orang Indonesia, Moy. Ya. Akak tahu dari Moy ya. Betul. Kalau di negara Iya, akak tu iya, banyak kerja, Moy. Orang Indonesia tak datang ke Malaysia ni ya. Berlambat. Tongkang lah secara haram, Moy. Malaysia, Moy. Akak lebih tahu dari Moy ya. Kalau di negara Iya, akak tu iya, banyak kerja, Moy. Orang Indonesia tak datang ke Malaysia ni ya. Naik tongkang lah secara haram, Moy. Betul. Ya, Dek. Kalau Amoy kata banyak kerja di Indonesia, coba Amoy tes pergi ke Indonesia, Moy. Tak payah lama, Moy. 2 bulan je atau sebulan je. Jadi gembel. Kalau orang Indonesia, Moy, datang ke Malaysia ni ya, dia sehari 2 hari dah dapat kerja. Betul. Ada kerja di Malaysia. Tapi kalau orang Malaysia, coba Amoy tes. Coba Amoy tes pergi ke Indonesia sana. Coba, Moy.
Oke lah kalau macam tu Moy ya. Amoy Len Amoy pun merah nih. Oke lah kalau macam tu Amoy turunlah Moy. Akak cuma nak tanya je kenapa Amoy suruh akak balik ke Indonesia tadi Moy. Itu je. Moy. Agak sulit untuk menyediakan lapangan kerja kalau tidak banyak investor datang buka bisnes, pabrik, syarikat, servis, perusahaan dan lain-lain. Pemerintah harus bekerja keras bawa investor ke Indonesia. Sebenarnya there is nothing impossible karena yang namanya pemerintah itu mempunyai kuasa penuh. Tetapi masalahnya tidak dengan pemerintahan Indonesia. Kalau ada suatu company atau perusahaan ingin mendirikan usaha di Indonesia, bukannya dipermudah, tetapi dipersulit. Kalau dipersulit, investor asing pun dah takut dah nak mendirikan satu perusahaan atau company di Indonesia. Satu lagi, kebanyakan karakter-karakter warga negara Indonesia suka berdemo. Yes, suka berdemo. Kalau itu yang you demo adalah kebijakan atau aturan-aturan pemerintah yang tidak sesuai, is okay. Tetapi kalau you demo terhadap suatu perusahaan atau kilang atau pabrik di mana you bekerja, bankrupt lah kilang itu, bangkrut lah kilang itu. Betul. Kalau sudah demo terhadap company A, company itu akan bercakap dengan company lain. I buat pabrik di Indonesia, SDM-nya suka demo, jangan datang, nanti your company akan bankrupt. Dengan dua sebab itu pun banyak company atau perusahaan atau pabrik yang sudah meninggalkan Indonesia, mencari tempat untuk mendirikan pabrik baru. Ikinya kurang pasti juga ya geng ya, apakah dia orang Malaysia ataukah orang Indonesia ataupun menyamar jadi orang Malaysia, ikinya belum tahu pasti juga. Namun cara dia bercakap seperti orang Malaysia lah kayak gitu ya geng ya. Namun yang ikinya pelik kayak gitu ya geng ya. Dia melihat dari mana, data dari mana bahwasannya menjadi kerja di Indonesia itu senang. Itu yang ikinya ketawakan geng. Kayak itu, bahkan orang Indonesia sendiri itu mengeluh. Banyak pengangguran, banyak orang yang ngantrinya kalau dari KLCC ke Bukit Bintang tembus ke Jalan Alor, tembus lagi kemana kayak gitu. Kalau dari Dataran Merdeka tembus ke KLCC yang ngantri ya untuk menamar pekerjaan. Itu di negara Indonesia kayak gitu. Ya kalau di Malaysia mah senang. Kalau di Malaysia kita mau kerja apa saja, gajinya setara dengan PNS, ataupun kalau kita memiliki skill lebih, memiliki seperti itu, gajinya bisa 2.000 lebih, 3.000 lebih, bahkan kalau kita kerja rajin bisa 4.000 dan lain sebagainya ya geng ya. Namun ini statement dari mana kayak gitu Amoy ini, Amoy, aduh Amoy. Ikinya akan merekam beberapa video lagi geng, ini bukti ya geng ya bahwasannya orang Indonesia setelah balik dari Malaysia itu dibuat stres. Kok bisa? Jom kita semua dulu bersama-sama geng. Sumpah aku kena mental belanja ke pasar. Kena Kenapa? mental? Karena kan kalau waktu aku di Malaysia kan belanjanya di supermarket, terus itu udah ada harganya. Dan kalau kita beli barang ya aku cuma ambil nanti timbang, terus kan dia tempel harganya plus barcode-nya gitu. Nah, kalau ke pasar kan harus nanya, "Kak, ini berapa?" Terus kan mereka bagi tahu, "Oh, 12.000 Kak." 12.000 itu sekilo atau seperempat atau berapa aku nggak tahu. Jadi aku tanya kayak beli cabai kan. 12.000 itu sekilo ya Kak? Bukan Kak, seperempat. Oh, jadi hitungannya seperempat. Aku mikirnya gitu. 12.000. Nah, pilih-pilih aku beli. Nah, giliran aku mau beli tomat, aku tanya, "Bang, tomatnya berapa?" 12.000 Kak. Oh, 12.000. 12.000 itu seperempat ya Bang? Bukan Kak, itu sekilo. Jadi aku harus gimana? Aku bingung. Beli cabai hitungannya seperempat, beli tomat hitungannya sekilo. Jadi aku tuh kayak ketawa tau, aku ketawa di pasar tuh. Mungkin orang tuh mikir ini kakak ini sinting atau gimana ya. Aku tuh kayak gitu di pasar, bayangkan. Karena aku saking, ya Allah aku kok kena mental ya belanja ke pasar. Tapi nggak apa-apa, karena ini kan pengalaman aku pertama ke pasar. Nanti nextnya aku udah bisa, udah pandai ke pasar dan nggak kena mental lagi. Oke? Makin stres aku sekarang. Udah aku resign kan, udah nggak kerja di Malaysia.
Sekarang pertukaran turun terus. Aduh. Ringgit ke rupiah itu kalau nggak salah katanya kan sejuta, Mm, 230 ringgit aja udah dapat. mm. Apa nggak? Ya ampun, mampus lah aku. Udahlah nggak apa-apa lah. Ikhlas aja, ikhlas. Walaupun sambil ngelus dada, tapi harus ikhlas. Mm. Kenapa berhenti kerja kak? Sayang tuh kerjanya. Bener, sayang. Aku juga ngelepasnya nggak ikhlas loh. Tapi ya mau gimana? Aku mau keluar dari zona nyaman yang tidak pasti. Kenapa aku bilang tidak pasti? Karena kan itu dalam sektor pabrik atau kilang. Aku nggak tahu ya kalau sektor yang lain. Permitnya itu kan bolehnya cuma sampai 10 tahun ya. Boleh nyambung sampai tahun ke-13. Tapi dari tahun ke-11 sampai 13 itu perusahaan aku nggak mau menanggung sepenuhnya. Jadi kami kayak bagi dua gitu. Oke. Dan bagi duanya itu sekitar 3.000. Hah? 3.000 itu kalau dirupiahkan mungkin dalam 10 atau 11 atau 12 juta gitu kan, sayang duitnya ya. Nah, kebetulan aku ada plan lain 12 yang harus jutaan, aku Kak. ambil di tahun ini juga. Makanya aku memutuskan untuk berhenti kerja dan pulang ke Indonesia. Patut dan dia Terima kasih. stres. Jadi kali ini aku mau ngasih tahu ke kalian info pengiriman hari ini gila kali kata abang nih. Bang, gimana bang pengiriman hari ini? Gila nggak? Gila kali Lele, pengiriman bulan ini makin dahsyat. Tengok Lele, tengok. 4.000 berapa nih? Aduh, gimana nih kayak gini nih? 4.226 rupiah. Makin gila. Satu ringgit ya? Mm. Gitu kan? Satu ringgit. Makin gila. Kali meledak-meledak gaji kalian, wey. Udah sarnawaan. Kalian gak usah kalian tabung di Indonesia. Kalian tabung aja uang ringgit dulu, tabung. Ini ada kemungkinan bisa sampai 5.000 rupiah. Satu ringgit, gila gak tuh? Aduh, salah. Udah kali meledak-meledak. Oh, Absolutely no, nggak ada di Malaysia tapi banyak di Indonesia. Masih bersama Ramzi, ekspatriat Indonesia yang sekarang Oke. di Malaysia. Selamat hari raya Kuala Lumpur. Let's go. Pertama, Pak Ogah. Apa itu Pak Ogah? Aku ceritakan sama kalian ya. Jadi kalau kalian nyetir mobil, terus jumpa simpang putar balik, U-turn, terus kalian lihat ada orang baik mau membantu kalian U-turn. Jangan percaya, impostor itu bro, impostor. Stopnya kendaraan lain kan. Oh, Terus itu dibantu kalian putar. polisi jadi-jadian. Jangan kalian bilang makasih. Karena kalau kalian bilang makasih, harus dibarengi dengan uang minimal 2.000. Harus kalian bayar. Yang kedua, manusia silver. Orang-orang Indonesia itu jago banget kalau soal entertaining bro, sumpah. Kapan lagi kalian temukan karakter Marvel, silver itu yang di simpang lampu merah? Kalau ada kalian kasih lah 2.000. Yang penting bayar. Yang ketiga, sampo saset. Di Indonesia nih ya, semua disasetin. Normalnya shampoo tuh pakai botol. Kalau Indonesia sekali 2 kali pakai cukup. Kita sasetin, let's go, murah, 500 perak. Jangan terkejut-kejut. Bahkan ada deodoran saset. Sekete. Dan kayaknya beberapa tahun ke depan kami membutuhkan air mineral kemasan saset. Langsung dicucuk. Murah, let's go. Perempuan ini saja baru berhenti bekerja di Malaysia, balik ke Indonesia. Dia sudah stres. Malah kamu ini membuat statement, di Indonesia bukannya banyak pekerjaan. Dapat dari mana dia info-info kayak itu? Kita itu banyak orang Indonesia itu yang berlambat-lambat masuk ke Malaysia, moy. Kayak gitu ya. Ini malah membuat statement. Di Indonesia banyak katanya pekerjaan, guys. Waduh, ini sindiran ataupun kritikan kayak gitu. Lihat, dia baru masuk kena mental, ada yang kena mental, ada yang kayak ya mungkin dia kaget, udah biasa di Malaysia. Katanya dia sudah cerita 10 tahun sambungan permitnya. Wah, setelah balik ke Indonesia ya mungkin kaget lagi ya. Semalam ikinya telah mereksan juga yang 10 tahun balik ke Indonesia. Ya terkaget juga karena bedanya miskin di Indonesia dan juga miskin di Malaysia itu berbeda kayak gitu ya geng. Sekarang ini kan mental tentang harga-harga barang kayak gitu ya. Ya ikinya ya akuin kalau barang-barang di Malaysia itu memang dikawal oleh kerajaan. Namun kalau barang-barang di Indonesia itu geng, itu sesuka hati para pedagang. Namun yang ikinya pelik geng, Amo ini kok mau ke Indonesia banyak pekerjaan katanya. Di mana pekerjaan? Ya mungkin banyak lah bagi orang yang memiliki orang dalam. Sekalipun ada investor masuk ke Indonesia, itu akan didemo. Udah banyak kejadiannya seperti itu, geng ya. Udah enak-enak kerja, adapun yang baru buka itu didemo. Itulah rendahnya SDM warga-warga kita.
kita kayak gitu ya, geng. Coba ada investor masuk ke Indonesia, biarkan mereka memiliki menanam modal kayak gitu. Itu akan menjadi perkembangan di sekitaran wilayah kita kayak gitu loh. Jadi aduh nggak tahu lah kayaknya geng ya, kenapa SDM orang-orang kita itu seperti itu kayak gitu ya geng ya. Dan buat Amoynya, Moy nggak ada Moy. Banyak orang Indonesia itu yang berlomba-lomba ingin masuk ke Malaysia. Ingat lagi ya Moy ya, di Indonesia kurang peluang pekerjaan kok Moy, bahkan 8 juta lebih itu masih banyak pengangguran Moy. Waduh, terkejut kan melihat fakta ini. Gak, oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang telah like, comment, and share-nya. Apa benda silahkan komen di bawah. Janji jangan bergaduh. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.